Slovakia menciptakan kejutan besar pertama di Euro 2024 dan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah turnamen ini, setelah mereka berhasil mengalahkan Belgia, tim peringkat 3 dunia. Slovakia berada di peringkat 48 peringkat FIFA, tetapi melanjutkan tren gol cepat di turnamen ini ketika Ivan Šranc memanfaatkan kesalahan lini belakang Belgia untuk membawa timnya unggul setelah 7 menit. Romelu Lukaku 2 kali mengira dirinya telah menyamakan kedudukan, termasuk dengan sisa waktu beberapa menit, tetapi kedua golnya dianulir oleh VAR. Keputusan tersebut satu karena offside dan yang kedua karena handball oleh Louis Openda, membuat Belgia tidak bisa menemukan gol penyama kedudukan dan harus menelan pil pahit di awal Euro. Penampilan turnamen pertama mereka sejak tersingkir secara mengecewakan di fase grup di Piala Dunia 2022. Setelah Rumania secara mengejutkan mengalahkan Ukraina dengan skor 3-0 di laga sebelumnya di grup E, Belgia sekarang harus bangkit dengan cepat jika mereka ingin menghindari nasib buruk seperti yang menimpa mereka di Qatar. Mari kita lihat apa saja penyebab kekalahan tim peringkat ketiga dunia ini oleh tim peringkat 48 FIFA dan dampak dari teknologi Sneakometer yang ada di dalam bola Euro 2024 ini yang membuat Belgia menangis. Simak penjelasannya sebagai berikut. Slovakia terinspirasi Rumania. Skuad Slovakia tahu mereka bukan favorit untuk pertandingan ini. Namun manajer Slovakia Francesco Calzona sebelum pertandingan berharap timnya bermain melebihi kemampuan mereka dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan target awalnya hanyalah yang penting tidak kalah. Meskipun Slovakia jelas bukan unggulan dalam pertandingan ini, mungkin kemenangan Rumania atas Ukraina beberapa jam sebelumnya menginspirasi tim Calzona untuk meraih kemenangan. Gol mereka tercipta secara tak terduga. Slovakia menekan tinggi di lapangan dan menghentikan Jeremy Doku untuk bermain keluar dari dekat bendera corner. Pemain sayap Manchester City itu mencoba mengoper bola kepada Timothy Castagne di tepi kotak penalti. Tetapi bola justru direbut dan gelandang Juraj Kucka mendapat peluang untuk melepaskan tembakan ke gawang. Koen Casteels yang menjadi starter di gawang Belgia karena absennya Thibaut Courtois berhasil menepis tembakan pertama. Tetapi bola rebound jatuh ke arah Šranc yang membuat timnya unggul dengan penyelesaian yang cerdas. Berapa besar dampak kesalahan Lukaku? Sebagai salah satu dari sedikit pilar tersisa dari generasi emas Belgia, Romelu Lukaku selalu akan menanggung beban berat musim panas ini. Dalam skuad yang sedang transisi, kelebihan pemain di beberapa area dan lemah di area lain, Lukaku adalah salah satu pemain utama. Namun ini adalah malam di mana segalanya berjalan tidak sesuai keinginan pemain berusia 31 tahun itu. Di babak pertama saja, ia menyia-nyiakan 3 peluang bagus, terutama tendangan langsung ke arah Martin Dubravka dari jarak dekat hanya 3 menit setelah pertandingan dimulai, menyusul pergerakan lincah oleh Jeremy Doku. Kemudian setelah jeda ada 2 gol yang dianulir. Yang pertama ketika dia dianggap offside setelah sundulan Amadou Onana, dan yang kedua terjadi ketika Openda dianggap melakukan handball secara kontroversial dalam proses build-up serangan. Pertandingan seperti ini tidak biasa bagi Lukaku, yang telah mencetak 85 gol hanya dalam 116 caps dalam perjalanan menjadi pencetak gol terbanyak negaranya. Tetapi penampilan buruk yang langka ini memunculkan kembali ingatan tentang penampilan terakhirnya di turnamen besar. Hasil imbang 0-0 fase grup melawan Kroasia, di mana ia melewatkan banyak peluang dan Belgia tersingkir dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Romelu Lukaku mengakhiri pertandingan dengan XG kumulatif sebesar 0,8, tetapi tidak memiliki sentuhan dan ketenangan yang diperlukan untuk mencegah Belgia kalah secara mengejutkan. Lukaku perlu segera menemukan kembali ketajamannya jika Belgia ingin menghindari kegagalan di awal turnamen dengan cara yang memalukan. Peran besar teknologi Sneakometer pada kekalahan Belgia. Untuk sesaat ketika waktu mendekati menit ke-90, Romelu Lukaku tampaknya telah menyelamatkan 1 poin untuk Belgia. Tapi kemudian datang intervensi VAR dan momen bersejarah turnamen. Wasit asal Turki Halil Umut Meler pergi ke monitor di pinggir lapangan untuk meninjau handball dari Openda dalam proses build-up serangan.
dan ditunjukkan rekaman menggunakan teknologi snikometer baru UEFA untuk memastikan apakah pemain depan RB Leipzig itu melakukan kontak ilegal dengan bola. Rekaman menunjukkan dia melakukan kontak, dan gol yang seharusnya menjadi penyama kedudukan pun akhirnya dianulir. UEFA ingin meningkatkan kemajuan pengambilan keputusan di pertandingan, dengan Roberto Rossetti, direktur pelaksana wasit mereka, menandai peluncuran teknologi baru dalam pengarahan praturnamen di Munich. Rossetti menjelaskan bahwa bola yang digunakan pada Euro 2024 kali ini berisi microchip yang memungkinkan pelacakan kontak yang tepat. Penting untuk teknologi offside semi-otomatis yang digunakan, tetapi juga akan memungkinkan wasit untuk mendeteksi apakah dalam situasi tertentu adakah kontak yang telah terjadi. Ini adalah penggunaan pertama teknologi ini di turnamen besar, dan terjadi pada momen krusial pertandingan. Dan sama seperti VAR, tampaknya perdebatan tentang teknologi ini pasti akan terus berlanjut panjang. Generasi emas yang tak pernah sempurna. Generasi emas Belgia sepertinya tak pernah bisa memenuhi janji mereka. Mereka terlalu dini dan kekurangan bek sayap untuk Euro 2016. Sedikit terlambat dan lini tengah kurang kuat untuk Euro 2020. Pelatih Domenico Tedesco kini memimpin tim Belgia yang lebih muda. Mereka datang ke turnamen ini dengan ekspektasi yang lebih rendah, dan bahkan media di Belgia memprediksi tim ini hanya akan mencapai babak perempat final. Namun mereka sebenarnya tetap diunggulkan untuk bisa mengalahkan Slovakia. Kevin De Bruyne sebelum pertandingan juga sangat yakin mereka akan tampil tajam dan siap untuk memulai turnamen ini. Namun di akhir pertandingan melawan Slovakia, De Bruyne tampak manyun meninggalkan lapangan. Permasalahan lama timnas Belgia. Belgia kembali terhambat oleh masalah lama. Mereka kesulitan di posisi bek sayap dengan Yannick Carrasco yang kurang padu dengan Leandro Trossard di depan. Serangan Belgia di lini tengah juga terlihat kurang berani di saat Axel Witsel hanya cukup fit untuk menjadi pemain cadangan. Yuri Tielemans yang dimasukkan di babak kedua untuk menambah kontrol di lini tengah malah mendapat kartu kuning 80 detik setelah ia masuk. Dalam beberapa kesempatan, serangan Belgia dari tendangan sudut hanya mengandalkan umpan lambung ke arah Amadou Onana. Sebut saja mereka kurang beruntung, atau sebut saja ini hasil yang mengecewakan. Tapi Belgia akhirnya kalah karena penampilan mereka yang tidak meyakinkan di sebagian besar pertandingan. Mereka lambat merespon tekanan tinggi Slovakia di babak pertama, dan digagalkan oleh strategi bertahan cerdas dari tim asuhan Carlsona di babak kedua. Sebelum pertandingan ini, Belgia tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan di bawah asuhan Tedesco, dengan 10 kemenangan dan 4 hasil imbang. Pada pertandingan berikutnya, Belgia akan menghadapi Rumania pada hari Minggu, 23 Juni pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Slovakia akan menghadapi Ukraina pada Jumat 21 Juni pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.